Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis tanggal 17 November 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 48. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Judul renungan harian kita hari ini, makna sebuah tangisan. Pada umumnya ada dua alasan mengapa orang menangis. Pertama, orang menangis karena mengalami pengalaman yang sangat menggembirakan, mengharukan, dan membanggakan. Misalnya, orang tua akan menangis terharu ketika menyaksikan anaknya melakukan perbuatan yang baik atau membanggakan. Arti tangisan yang kedua, orang menangis karena sedih dan mengalami peristiwa yang memalukan. Misalnya, seorang ibu menangis karena sedih ketika menemukan anaknya melakukan perbuatan yang memalukan atau salah. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang perjalanan Yesus ke kota Yerusalem. Di dalam perjalanan itu, Yesus dielu-elukan oleh para murid. Mereka bernyanyi dan memuji Allah dengan suara nyaring. "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Mereka memuji Allah dan bergembira karena melihat dan mengalami segala mujizat dan perbuatan baik dari Yesus. Pada saat yang sama, ketika mereka tiba di kota Yerusalem, Yesus sedih dan menangisi kota itu karena perbuatan jahat dan dosa yang dilakukan oleh penduduknya. Mereka menjadikan bait Allah yang kudus sebagai tempat untuk berdagang. Yesus berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Mereka akan menghimpitmu dari segala penjuru dan membinasakan engkau beserta seluruh pendudukmu." Sahabat-sahabat yang Yesus kasihi,
Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita akan apa yang kita perbuat hari ini, apa yang kita rencanakan untuk masa depan kita. Sebagai orang Kristen, kita diminta dan diharapkan untuk hidup menurut identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Mengasihi sesama kita, bekerja dengan tekun, jujur dan disiplin, serta dilandasi oleh sikap kasih kepada semua orang. Dengan demikian kita percaya dan yakin Tuhan Yesus akan tersenyum dan menangis bahagia untuk perbuatan dan rencana baik yang kita lakukan. Saudara, ternyata tangisan yang muncul dari Yesus dalam Injil tadi menandakan runtuhnya Yerusalem. Namun di balik semuanya itu, tangisan berarti sebuah peringatan. Bila kita menyakiti seseorang dan dia menangis, itu tandanya bahwa ia telah terluka. Bila orang melihat perilaku kita dan ia menangis, itu tandanya kita harus berubah. Maka marilah kita sadari bahwa lewat tangisan dapat disadari bahwa ada kesempatan untuk boleh mengubah diri dari kesalahan yang ada, dan ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Jagalah diri, sikap dan tindakan kita agar tidak melukai hati orang lain, tetapi senantiasa memberikan kegembiraan dan sukacita serta damai. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.